Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Murfin, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Universitas Halu Oleo, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan Ketiga. Ya, ini adalah kartu ujian saya yang merupakan salah satu bukti untuk melaksanakan ujian kinerja yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Ya, untuk itu, marilah kita saksikan bersama video praktek pembelajaran berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Sir. Pagi, Sir. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita masih diberikan kesehatan ya, dan kesempatan. Ya, sehingga pada tanggal 18 Oktober, ya tepatnya hari Senin, kita masih bisa dipertemukan pada pembelajaran atau pada proses pembelajaran. Bagaimana kabar kalian? Baik, Sir. Alhamdulillah baik, Sir. Ya, ada yang tidak hadir ya? Jonathan tidak hadir ya? Iya, Sir. Ada beberapa. Pak Rezi. Oh iya, Pak Rezi. Ini Jonathan, bagaimana kabarnya? Dengar kabar? Belum ada kabar, Sir. Oh, tidak ada kabar ya? Ya, Pak Rezi dia minta izin. Ya, mungkin untuk sementara Jonathan belum share ini ya. Nanti sebentar mungkin siapa tahu ada kabarnya. Ya, jadi begini, salah satu wujud syukur kita ya. Salah satu wujud syukur kita sebagai umat beragama itu Berdoa. ya, Berdoa. doa ya. Novel, pimpin doanya Novel ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Novel ya. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu. Lihat nama di layarnya, Sir. Ya, Lihat, Sir. Oke. Lihat, Sir. Siapa nama Nadia? Coba bacakan Nadia, siapa itu? Diki, Sir. Diki ya, tapi Diki ada kepanjangannya. Karena Sir? menurut Sir itu ya, Sir itu Diki dikirim Tuhan untuk menjaga kalian. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi. Sumpah, sapu cinta untukku. Ya, sama seperti sekarang kan? Nah, seperti itu. Sebelumnya lagi saya mau tanya, ada yang masih ingat nama guru SD-nya? Masih, Sir. Rahel, siapa nama guru SD-mu? Ibu Rinel. Bu Rinel. Oke, Bu Rinel, saya mau tanya, Rahel, apa bedanya Ibu Rinel dengan Sir? Tahu Rahel? Nggak tahu, Sir. Tahu ya? Kalau ya Ibu Rinel, ya untuk Rahel ya di guru SD kalian itu, kalau Ibu Rinel itu masa lalu kalian, kalau saya adalah masa depan kalian. Di sana sarindu, sayang, ingat waktu kau pegang sapunya tangan saat tunggu, sayang, Bedanya. sampai kau kembali lagi dalam Oke. Ya, materi kita tentang norma ya. Ya, materi kita tentang norma. Oke. Sebelumnya ya, untuk menambah motivasi kita ya, boleh kita bernyanyi dulu tentang materi ini. Boleh, Sir. Oke. Boleh, Sir. Tunggu ya. Oke, lagu ini dari surat Cinta Untuk Star lah ya. Jadi boleh kita bernyanyi bersama-sama. Kalau mau joget-joget, geleng-geleng kepala tidak apa-apa. Berawal dari norma agama, kulangkahkan kakiku ya ke masjid, lanjut norma kesusilaan, ku jaga lisanku untuk jujur, dan terus ke norma kesopanan, ku hargai yang lebih tua. Ayo Noval. Ku lanjutkan ke norma hukum, bukan tertib berlalu lintas, dengan norma hidup semakin damai. Norma membuat hidup semakin terarah, karena norma membuatku hidup tentram, indah, sejahtera.
Oke, berikan aplaus untuk kita semua dulu. Oke, Manuel, sudah selesai Manuel konsernya. Terima kasih Manuel. Ya, suaranya Manuel bagus sekali tadi. Jadi sebelumnya ya saya mengucapkan terima kasih lagi kepada kalian ya karena sudah semangat menyanyikan lagu ini walaupun suara kalian tidak kedengaran ya karena ini daring ya, tapi saya melihat tadi ya bagaimana raut wajah kalian menyanyikan lagu ini. Boleh Sar jelaskan dulu ya tujuan pembelajarannya kita. Ini pembelajaran kita nanti adalah model project based learning ya. Model project. Jadi project itu akan ada yang kita hasilkan nanti dalam bentuk video. Oke, diharapkan peserta didik itu dapat mendeskripsikan macam-macam norma, dapat mencontohkan norma yang berlaku di masyarakat, dan juga dapat menganalisis bagaimana hubungan norma dengan keadilan. Selain dalam bentuk sikap, ya bagaimana kita selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam segi sosialnya juga, ya bagaimana kita harus patuh terhadap peraturan yang ada, dan juga nanti kita akan bersama-sama dalam segi keterampilannya mendemonstrasikan ya, kita akan perlihatkan ya atau mempresentasikan, mendemonstrasikan, menyajikan hasil produk atau proyek yang kalian hasilkan nanti. Oke, seperti itu. Ya, sebelumnya saya ingin kembali menggali pengetahuan kalian tentang norma. Ya, ada yang tahu tentang norma, materi tentang norma? Ayo, Sar. Oke, Theo. Oke, silakan Theo. Norma adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Oke, baik sekali ya. Macam-macam norma. Macam-macam norma itu ada norma hukum, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada yang namanya norma agama. Mantap Immanuel. Oke, berikan aplaus untuk Immanuel dengan tadi Theo ya. Tunggu ya. Oke, Rasti. Apa Rasti? Kalau norma hukum bersumber dari lembaga negara dan sanksinya berupa denda atau penjara. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan hidup masyarakat dan sanksinya dijauhi atau dikucilkan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani dan sanksinya berupa rasa bersalah atau menyesal. Kalau norma agama bersumber dari kitab suci dan sanksinya dosa atau siksa neraka. Oke, baik sekali dari Astia, berikan aplaus dulu untuk teman kalian sudah menjawab. Mantap. Ya, saya bangga dengan kalian ya, saya bangga karena kalian sudah ya paham ya. Saya kemarin sudah mengajarkan materi tentang ini dan kalian sangat paham, sangat mengerti apa yang sudah saya sampaikan ya. Ini materi yang saya akan jelaskan. Ya, ini kan tadi kan sudah dijelaskan Rasi tadi kan ada pengertian norma, ya, pengertian norma, ada macam-macam norma tadi sudah dijelaskan. Ya, namun materi yang akan kita pelajari juga tentang keadilan, ya. Ya, jadi keadilan ini sendiri, ya mungkin bisa dilihat layarnya kalian ya. Di sini ada keadilan adalah bagaimana ya cara kita memperlakukan diri kita sendiri maupun orang lain itu sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Ya, haknya itu sendiri kan apa yang kita miliki ya, apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita nikmati. Nah, itu adalah hak, ya kan. Seperti menerima pelajaran itu haknya kalian, ya. Istirahat haknya kalian, pergi rekreasi mungkin ya refreshing itu haknya kalian, mendapatkan uang jajan juga itu haknya kalian ya. Kewajiban kalian melaksanakan setiap aturan seperti mungkin membayar SPP dan lain halnya ya, jadi seperti itu adalah hak. Jadi di sini dijelaskan juga keadilan hukum itu bisa diwujudkan ya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukum yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Ya, jadi bagaimana cara melindungi hak itu sendiri? Dia dibungkus oleh sebuah aturan yang kita sebut oleh norma. Norma bagaimana itu? Norma hukum. Ya, jadi apabila kita istilahnya mematuhi setiap peraturan atau setiap norma yang ada, ya insya Allah itu hak-hak itu bisa terpenuhi. Ya, hak-hak itu apa yang kalian dapatkan, apa yang akan kalian nikmati. Boleh saya kasih contoh adil ya. Jadi adil ini sebenarnya ya bukan contohnya adil harus sama rata. Ya contohnya ada yang punya kakak di sini. Immanuel. Ya, Sar. Contohnya Immanuel punya kakak SMA kelas 3. Immanuel masih kelas 1 ya. Kira-kira uang jajan Immanuel sama atau tidak? Beda, Sar. Beda ya. Tapi menurut Immanuel kira-kira adil atau tidak gitu? Iya, adil, Sar, karena sesuai kebutuhan juga. Oke, baik sekali Immanuel ya, karena itu sesuai kebutuhan. Mungkin Immanuel kebutuhannya mungkin lebih sedikit daripada kakaknya. Ya seperti itu, jadi seperti itu contohnya ya. Jadi contoh adil itu tidak harus sama rata ya.
contoh adil itu dia sesuai dengan kebutuhannya, yang dimaksud dengan haknya. Haknya kita siapa? Oh ini. Oke, di sini ada berapa gambar? 2. Oke, ada 2 gambar. Sir. Sariatul ya. Saya, Sir. Oke, siapa Jessica ya? Kalau gambar ke-1 itu gambarnya ada beberapa siswa yang dituntun oleh Pak Polisi untuk melewati zebra cross. Kalau di gambar 1 itu, Sir, berkaitan dengan norma hukum. Alasannya karena siswa-siswa tersebut menyeberang menggunakan atau melewati zebra cross yang mana sesuai dengan aturan lalu lintas. Gambar kedua, ada yang bisa? Saya, Sir. Menurut saya, gambar kedua kebalikan dari gambar 1 di atas. Kalau gambar 1 sikap atau perilaku yang sesuai norma hukum, gambar 2 menunjukkan pelanggaran dari norma hukum dengan melanggar lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, belum memiliki SIM. Kalau menurut saya tidak boleh dibiarkan karena apabila dibiarkan akan menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan, Sir. Dan juga itu bisa berakibat fatal untuk individu maupun kelompok yang ada di. Oke, berikan aplaus ya. Oke, baik sekali Syariatul ya, berikan aplaus ya untuk Syariatul dan Jessica sudah tadi ya. Juga tadi sangat baik ya. Ini siswa yang sering mantap-mantap ini. Ya, sudah tahu apa itu norma, terus tahu menghubungkan gambar ini dengan norma. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke kegiatan inti. Ya, jadi kegiatan ini terlebih dahulu saya ingin mengajak kalian melihat video ini ya, maksudnya untuk merangsang kalian kira-kira bagaimana contoh-contoh atau perilaku norma yang ada di masyarakat. Oke. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Kasus penebangan 7 batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar 5 tahun lalu. Namun pihak perhutani melaporkan kasus tersebut pada Agustus 2014 lalu. Ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai video ini? Saya, Sir. Video tersebut menggambarkan bahwa nenek Asyani yang sedang mengikuti sidang karena adanya tuduhan melanggar mencuri batang kayu jati yang termasuk norma hukum. Kalau menurut saya, nenek Asyani tidak pantas dikenakan hukuman karena nenek tersebut hanya mengambil batang kayu jati, apalagi pelanggaran yang dilakukan itu sudah terjadi 5 tahun yang lalu, tahun 2019, tapi baru dilaporkan tahun 2014. Kalau menurut saya, Sir, yang namanya aturan perlu ditegakkan, Sir, supaya orang-orang tidak melanggar aturan. Tapi saya kasihan dengan nenek tersebut, jadi harus ada kebijakan yang diberikan hakim. Kebijakan maksudnya, Sir, ada keringanan dari hakim dengan melihat kondisi dari nenek-nenek itu. Karena kasihan, Sir, nenek-nenek mau dipenjara hanya karena mengambil batang kayu jati. Itu pun belum pasti juga, Sir. Oke, baik sekali ya. Oke, berikan aplaus untuk teman kalian dulu ya. Ada Gadista, ada Rahel, ada Zayan tadi satu. Ya, baik sekali dari kalian mengamati video ini. Ada juga yang menyatakan tadi harus dihukum sesuai aturan, cuman harus diberikan kebijakan juga karena sudah nenek-nenek ya. Ya, sama seperti contoh yang pernah saya lihat. Ya, nenek-nenek itu dihukum di penjara 1 tahun penjara. Ya, nenek-nenek sudah tua. Ya, dan aturan itu juga harus ditegakkan. Jadi nenek itu dipenjara atau didenda 1 juta rupiah. Ya, hanya saja hakim itu sesuai hakimnya melaksanakan tugasnya, dia menerapkan peraturan. Ya, dia menerapkan peraturan, tetapi setelah mendakwa nenek itu harus diberikan hukuman, Pak Hakim itu mengangkat toganya, memberikan uang di toga itu kepada nenek tersebut. Dan nenek tersebut tidak jadi di penjara karena sudah membayar denda 1 juta rupiah. Ya, jadi itu contoh hakim yang agung ya, yang baik. Ya, seperti itu bisa kita contoh ya. Jadi itu intinya Pak Hakim tersebut dia melaksanakan peraturan, tetapi dia juga melaksanakan sisi kemanusiaannya, ya, saling tolong menolong. Oke, seperti itu. Sir mau bagi kelompok dulu kalian ya. Tunggu. Ya, Sir sudah bagi tadi kelompoknya ya. Ada 4 kelompok.
Ya, jadi masing-masing kelompok ini saat kita tentukan temanya dulu ya. Temanya kelompok 1 itu membuat tentang norma agama. Maksudnya itu SAR mengharapkan kalian membuat sebuah video, project dalam bentuk video ya. Project dalam bentuk video kalian membuat ini, cuman temanya untuk kelompok 1 itu adalah norma agama. Kelompok 2 itu norma kesusilaan. Kelompok 3 itu norma kesopanan dan kelompok 4 itu norma hukum. SAR mau, boleh kita sepakati dulu waktu pengerjaannya. Boleh 1 jam, SAR kasih waktu untuk pembuatan video, pengeditan video. Boleh? Boleh, Sir. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, boleh SAR stop dulu ya. Sebelumnya, SAR macam ada cium bau amis. Ada kalian cium bau amis? Tidak, Sir. Jessica, Yes, sir. Jessica ada bau amis cium di situ, di tempatnya Jessica? Tidak, Sir. Tidak ada ya? Ini SAR cium bau amis. Maksud SAR itu I miss you. Begini karena cinta sio aduh, sebegini karena sayang, tapi kau tak pernah mau mengerti. Hai biar susah simpan di hati. Ya seperti itu. Ya karena kita juga sudah jarang bertemu ya, jadi SAR juga kangen dengan kalian karena kita proses daring terus. Ya. Jessica tidak jawab I miss you too atau apa? Oke, ya. Harus dijawab, Sir. Terserah Jessica. Oke. SAR, boleh SAR masukkan di kelompok ya? Boleh di join ya, join ke grup ke kelompoknya kalian ya. Di join. Emmanuel masuk, join, masuk, Zayan masuk. Oke, sudah masuk semua ya, tinggal Rahel. Oke Rahel, selesai. Saya mau masuk di kelompok 1. Kelompok 1. Halo, Sar. Ya, Halo, Sar. videonya sudah dibuat tadi ya? Ya, Sudah, Sar. Sar. Oke, mantap. Tinggal diedit. Berarti tinggal diedit lagi ya, Zaki? Iya, Sar. Oke, Iya, Zaki, Sar. nanti editannya bagaimana Zaki? Bagaimana editannya? Ditambah apa? Tambah azan, Sar. Oh, tambah azan ya, berarti ya videonya kalian edit ya. Kalian edit, Iya, Sar. mungkin tambah azan nanti kita akan tampilkan ya. Kelompok 2 SAR join. Oke, bagaimana videonya Novel? Sudah selesai? Sudah, Sir. Sudah diedit. Oh, sudah diedit, mantap kalian. Oke, SAR pamit ke kelompok 3 dulu ya. Hai. Halo, Sir. Hai. Halo, Sir. Bagaimana videonya? Sudah selesai? Sar. Sudah selesai videonya? Sudah, Sir. Ya, sudah Sudah, diedit. Sar. Sudah, Sir. Sudah, Sir. Sudah diedit atau belum? Diedit atau belum? Sudah, Sir. Sudah ya? Oh, mantap. Sudah, Sir. Ini Nadia kayaknya kurang senyum. Boleh SAR minta 1 kali senyumnya Nadia? Masya Allah. Oke Nadia. Boleh SAR kasih tinggal di kelompok 4 ya. Selesai. Sudah, Sar. Sudah, Sir. Selesai Sudah, diedit. Sir. Sudah selesai diedit. Sudah, Sir. Oke, boleh. Kalau begitu kita lanjut ke room besar ya. Kita masuk ke room besar. Semua sudah masuk di kelompok ya? Sudah, kirim dulu videonya ke SAR, kirim. SAR lupa tadi sampaikan di room kecil. Kirim ke SAR ya. Zaki, kirim sama Sir Zaki. Sudah, Sir. Sudah dikirim, Sir. Oke Zaki, mantap Zaki. SAR cek dulu WA-nya SAR. Ya, jadi kita langsung mempresentasikan ya. Nah, ini. Kalian sudah kirim videonya kalian. Ada 4 kelompok. Kita lihat. Kelompok 1 bagaimana videonya. Yuk, basic sekali sholat. Doang aja. Ayo kita pergi sholat, biarin aja dia. Yuk, pergi sholat. Ini nanggung. Astagfirullah. Sudah tahu ini yang tidak sholat. Jangan tunda-tunda sholat dong. Ingat, Allah tidak akan menunda ajalmu. Ya, sekian dari video norma agama yang kami tampilkan. Kepada teman-teman yang mau bertanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ayo, Sar. Garista ya, ayo Garista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa alasan kelompok kalian mengambil cerita dari video tersebut?
Kami mengambil cerita di video ini karena tema yang diberikan Sir ialah norma agama yang berhubungan dengan aturan atau syariat agama, sehingga kami membuat cerita mengenai anak yang menunda sholat karena mementingkan bermain game sehingga sholat ditinggalkan, sama seperti kejadian yang sekarang. Ya, baik sekali ya dari penjelasan dari kelompok 1 ya, dan juga yang bertanya tadi, ya apa alasannya kenapa dia mengambil seperti itu? Saya Sir. Oke, Novel ya. Seharusnya kalau mau bikin video kayak tadi dari kelompok 1 itu harus di tempat yang agak sunyi, karena dalam video tadi itu banyak suara-suara dari tempat lain. Oke, Novel, terima kasih atas sarannya. Oke, Novel, thank you. Salam dari Theodorus ya, dari kelompok 1. Terima kasih Novel. Benar ya. Kalau menurut saya videonya sudah baik, karena pada saat akhir video anak yang melanggar norma agama sudah diingatkan dan diberikan nasihat mengenai pelanggaran yang diberikan. Oke, baik sekali ya, berikan aplaus untuk ya, ada Ariel tadi yang sudah menjawab, Novel memberikan saran, dan juga kelompok 1 ya. Baik sekali penampilan dan video dari kelompok 1. Ya, menurut Ariel tadi sudah bagus ya, ada anak yang melanggar norma agama. Setelah itu terakhir di video tersebut ada saran ya yang diberikan ya. Ya, ada orang yang mengingatkan ya terhadap pelanggaran yang dilakukan. Oke, boleh kita lanjut lagi ke kelompok 2? Boleh, Sir. Boleh ya? Boleh, Sir. Ya, oke, kita lanjut ke kelompok 2. Halo? Kamu lihat uang jasa di sini? Enggak. Uang 50.000 ada? Enggak. Ada tuh tidak? Enggak. Demikian tampilan video kami sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Sir. Oke, Yusuf. Silakan. Tadi video yang ditampilkan mengenai pelanggaran apa? Karena maksud dan tujuannya kurang dipahami. Saya memperjelas maksud video tersebut, norma tersebut mengenai kesusilaan, karena ada satu orang yang tidak jujur dan ada satu lagi untuk mengingatkan untuk mengembalikan uang tersebut, sama seperti norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani tentang kejujuran. Saya bertanya, Sir, tapi menurutku kalau contoh dari video itu masuk norma kesopanan, karena kalau sering-sering berbohong pasti akan dijauhi orang-orang. Samakan dengan sanksi norma kesopanan. Benar sekali yang dikatakan oleh Nadia. Contoh video, maksudnya dalam video tersebut ada norma kesopanan, tapi berbohong itu juga termaksud norma kesusilaan, karena orang yang berbohong atau tidak jujur, dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan biasanya dia tidak memiliki hati nurani. Terima kasih, Sir. Saya sependapat dengan teman saya. Norma di atas sebenarnya bisa masuk norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga hukum. Karena berbohong juga tidak diperbolehkan diagamakan. Oh, tadi sempat juga terdengar ada norma hukum, tapi belum dijelaskan alasannya. Bisa gadis lagi jelaskan kenapa berbohong itu masuk norma hukum? Kalau hukum, Sir, masuk juga. Kan banyak kasus-kasus penipuan, Sir, seperti calo-calo, menggunakan uang palsu. Kalau menurut saya itu juga termasuk sifat berbohong, Sir. Oke, baik sekali ya dari kelompok ya Gadista ya, berikan aplaus ya untuk Gadista dan teman-teman kelompok 2 ya. Dan juga tadi ada yang sudah bertanya juga tadi yang memberikan saran, baik sekali. Ya, videonya juga baik sekali ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Aduh, saya kesulitan, bisa minta bantuanmu? Bisa dong. Hey guys, ito sa parang nawasin mo. Assalamualaikum Jessica, bagaimana Sir? Kasih tugas yang kemarin, ada kesulitan atau tidak? Jessica, bagaimana kabarnya Rasti? Di telepon-telepon kemarin tak ada responnya. Waalaikumsalam Sir, tidak ada Sir. Oke guys, saya pergi dulu ya. Di kemana?
Sir. Kita tidak boleh begitu, Mister. Kita harus menghargai sesama, tidak boleh tidak sopan begitu, Rasti. Maaf. Demikian tampilan dari video kelompok kami yang menjelaskan mengenai norma kesopanan. Karena terdapat seorang anak yang masuk tanpa salam, bersikap tidak sopan dengan mengangkat kaki ketika duduk. Namun teman-temannya tetap memberikan nasihat atau saran kepada anak yang tidak sopan. Saya bertanya. Oke, bertanya Zayan ya. Coba Zayan, apa pertanyaannya? Kalau kita menghina atau membuli orang lain, itu termasuk norma apa, Sir? Apakah kesopanan atau hukum? Karena banyak juga kasus artis-artis yang masuk penjara karena pelanggaran tersebut, Sir. Kalau menurut saya masuk norma hukum, Sir. Karena di undang-undang sudah diatur, apalagi sudah banyak kasus yang membuat orang masuk penjara. Berarti kelompok 3 berpendapat hanya masuk ke norma hukum, karena kalau menurut saya norma kesopanan juga masuk, karena menghina atau membuli orang lain itu salah satu sanksi yang dikenakan dapat berupa cemoohan, dijauhi atau dikucilkan oleh orang lain. Jadi bagaimana kelompok 3 menanggapinya? Saya menambahkan jawaban dari teman saya di kelompok 3 tadi. Kalau menurut kelompok kami bukan cuma norma hukum dan kesopanan yang dilanggar, tetapi semua norma. Karena dalam agama tidak diajarkan untuk saling menghina dan Tuhan juga tidak menyukai orang-orang yang suka menghina. Sedangkan norma kesusilaan, orang yang dihina atau dibully itu pasti sakit hati dan mungkin akan dendam dengan orang yang menghina. Sehingga norma kesusilaan juga masuk. Kalau norma hukum dan kesopanan sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus ya untuk Rasti dan juga teman-teman ya sudah menjelaskan sangat baik sekali Rasti ya. Ya, ini membuktikan bahwa seluruh norma itu saling berkaitan satu sama lain. Ya, norma agama berkaitan dengan kesusilaan, dengan kesopanan dan juga norma hukum. Boleh kita lanjut ke kelompok terakhir. Kita mau lihat dulu kelompok 4 seperti bagaimana norma hukumnya. Ariel beli makanan dulu. Kau mau makan apa? KFC di Juanda. Jauh itu pakai motorku saja. Jangan, belum punya SIM dia, ditilang nanti. Bete ada itu teror polisi di Juanda. Oh, ayo dan nanti. Teman saya. Kamu ini mau pergi mana ini? Tidak ada helm lagi. Oh Pak, tadi kita cuma mau beli KFC di sini, Juanda cuma dekat. Kamu tahu pelanggaran apa yang dilanggar tuh? Iya Pak, kita tebo SIM sama tebo helm. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, apabila kalian tidak ada SIM, maka kalian akan dipidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda maksimal 1 juta rupiah. Kalau kalian tidak menggunakan helm atau perlengkapan lainnya, maka kalian akan dikenakan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal 250.000 rupiah. Jadi sudah tahu kan apa yang kamu langgar? Oh iya, kita minta maaf, kita tidak akan ulangi lagi. Berikut video yang kami tampilkan. Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi masukan? Kalau menurut saya tampilan videonya sudah bagus karena video tersebut berisi nasihat-nasihat yang diberikan agar kita tidak melanggar lalu lintas. Saya bertanya, Sir, apakah saat kita melanggar lalu lintas, contohnya tidak menggunakan helm berkendara, tapi kita memberi uang ke polisi atau polisi meminta uang kepada kita, setelah itu kita dibebaskan dari pelanggaran, apakah boleh seperti itu? Kalau menurut kami, hal seperti itu tidak boleh karena itu sama saja melakukan penyuapan kepada polisi. Dan itu juga bukan hanya melanggar norma hukum, melainkan juga norma agama. Kalau menurutku lagi, dia juga melanggar norma kesusilaan, Sir, karena baik polisi maupun pelanggar sama-sama tidak jujur dan amanah terhadap tugas-tugasnya masing-masing, Sir. Ya, mungkin karena sudah terakhir ya kelompok 4 ini sudah menampilkan videonya dan menurut saya penampalan kalian itu sudah sangat baik semua ya. Ya, Sir juga sempat menangkap tadi ya hubungan antara norma satu dengan norma lain itu sangat berkaitan satu sama lain. Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oke, kita masuk ke kegiatan akhirnya kesimpulan. Kan? Ada yang bisa memberikan ini kesimpulan mengenai? Saya, Sir. Oke, Nadia ya. Oke, Nadia, persilakan.
Kesimpulan yang saya ambil yaitu ialah norma mengatur perilaku seorang dengan tujuan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan aman, tentram, tertib dan sejahtera. Kalau menurut saya, setelah melihat video teman-teman kelompok lain dan penjelasan materi yang diberikan Sir, saya menyimpulkan bahwa setiap norma saling berkaitan satu sama lain, sehingga kita harus mematuhi peraturan yang ada karena demi kebaikan kita juga dan juga kebaikan orang lain. Oke, berikan aplaus ya untuk Saryatul dengan tadi Nadia sudah memberikan kesimpulan ya. Oke, baik sekali ya. Ya, jadi Sir memberikan penilaian proses untuk kalian dulu ya. Penilaian proses. Tadi hasil presentasi kalian, hasil video kalian tadi, menurut saya itu sudah sangat baik ya. Kalian ini siswa-siswa Sir yang Sir banggakan ya, karena kalian itu punya kreativitas yang baik, punya kemauan untuk belajar, aktif dalam setiap pembelajaran, yang mau mencari tahu. Ya, ini kalian hebat-hebat ini. Ya, seperti itu. Hanya saja ada beberapa siswa yang menurut saya mungkin kurang aktif, masih pendiam. Ya, seperti itu. Siapa yang sifatnya pendiam di sini? Menurut kalian dulu sertanya. Nadia? Pendiam. Pendiam sekali. Pendiam sekali ya. Kalau Rahel? Saya pendiam, Sir. Ya, Sir juga pendiam. Sir juga pendiam. Tapi maksudnya Sir itu, Sir pendiam itu maksudnya Sir itu. Kalau Sir itu diam suka dengan kalian. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji, karena ini soal sapu hati. Oh, janji. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya, keaktifan kalian. Ya, hanya saja juga ada Zayan. Nah, ini Zayan ini pada saat proses pembelajaran ini pegang-pegang HP-nya tadi. Ya, tapi cuma dirubah saya sedikit ya Zayan ya. Ya Zayan, kalau misalnya pembelajaran tidak usah pegang-pegang HP dulu ya. Ya, nanti dirubah. Oke, kasih Zayan ya. Ya, terakhir, Sir mau memberikan penilaian terakhir itu penilaian pengetahuan. Ini penilaian pengetahuan. Bisa kalian catat ya. Kalian catat penilaian ini. Tunggu share lagi dulu. Satu, apa hubungan antara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat? Yang kedua, bagaimana hubungan antara norma dan keadilan? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada materi tentang keadilan. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, Sir berikan waktu 5 menit. Sudah, Sir. Oke, sudah Sir. Ya? Mantap-mantap Sir ini. Sudah ya. Oke, kalau begitu boleh Sir minta 1-2 orang ya, Sir tunjuk saja. Ya. Ya, Sir tunjuk. Rahel boleh menjawab pertanyaan nomor 1? Boleh, Sir. Oke, Rahel, persilakan Rahel. Kalau menurut saya, Sir, norma dalam masyarakat memiliki hubungan atau kaitan satu sama lain. Seperti pada saat seseorang yang mematuhi norma agama, mereka senantiasa akan mematuhi norma-norma lainnya. Seperti dalam agama, kita diajarkan untuk saling mengasihi antar sesama, sehingga apabila kita menghina, maka hal tersebut dapat melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan bahkan hukum. Tapi apabila kita menjalankan norma agama, pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak akan terjadi. Oke, baik sekali ada Rahel ya. Berikan apa untuk Rahel ya. Ya, dia menjawab pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan hoax ya. Dan jawabannya sangat baik sekali. Ya, selanjutnya nomor 2. Mungkin Rasti ya. Bisa Rasti? Kalau menurut saya, norma itu berupa aturan di masyarakat, sehingga dengan adanya norma masyarakat lebih teratur dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Jadi untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan adil, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Seperti aturan yang ada pada norma hukum. Karena dalam norma hukum, seseorang dapat mengambil hak-haknya sebagai warga negara. Oke, baik sekali ya dari Rasti ya. Saya juga memberikan apresiasi kepada Rasti ya, berikan aplaus ya. Ya, dia mengaitkan bagaimana antara norma dengan keadilan ya. Apabila kita patuh terhadap norma, setiap aturan terutama norma hukum ya. Norma hukum ya, insya Allah hak-haknya seseorang itu yang terdapat dalam keadilan itu bisa terpenuhi dengan baik ya. Jadi tidak ada orang yang melanggar haknya orang lain, dan hak orang itu bisa mereka dapatkan, nikmati, dan mereka bisa pergunakan dengan baik. Untuk minggu depan ya, kita mempelajari mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar. Ya, seperti itu. Nanti ada sidang BPUPK kedua.
Ya, itu materi bab 3 ya. Kita akan mempelajari materi tersebut. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Sir. Tidak ada ya? Tidak, Sir. Ya, kalau begitu boleh sebelum mengakhiri pembelajaran boleh kita berdoa dulu ya. Oleh Immanuel. Immanuel bisa dipimpin doa? Bisa, Sir. Oke, persilakan Immanuel ya. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang telah kita pelajari bisa masuk dengan baik. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Immanuel ya. Ya, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini ya, saya mau tanya dulu dengan kalian. Pada saat saya menjelaskan materi tadi, melaksanakan pembelajaran, kalian bagaimana? Apakah kalian takut dengan Sir? Tidak, Sir. Karena Sir marah-marah? Tidak ya? Tidak, Sir. Ya, kalau kalian tidak takut sebenarnya Sir yang takut sebenarnya dengan kalian. Ya, tapi takutnya Sir itu lain. Ya, takutnya Sir terhadap kalian itu kalau Sir itu takut kehilangan kalian. Gitu. Oke. Ya, sampai bertemu lagi ya. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang ya. Ya. Mudah-mudahan takutnya Sir ini, takutnya Sir yang kehilangan kalian ini tidak terwujud. Ya, seperti itu. Oke, sampai bertemu lagi untuk materi-materi selanjutnya ya. Ya, jadi Sir, ya ucapkan terima kasih kepada kalian dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Sir. Bisa. Sir. Terima kasih, Sir. Oke, terima kasih banyak ya.